Yung pasihanku lah. Tong pipi luwet. Stop! Menjelang ajal, film ini menceritakan akhir hidup seorang janda bernama Scar yang kesulitan untuk mati karena telah bersekutu dengan setan. Scar memiliki 3 orang anak bernama Dani, Ratna, Dodi. Cerita bermula dari Scar yang ditinggal mati oleh suaminya. Scar dibantu oleh Mak Ambar untuk memasang jimat agar mendapatkan apa yang diinginkan. Dan Scar berjanji akan setia kepada leluhurnya. Dan hanya Mak Ambar atau orang yang ilmu lebih tinggi yang dapat melepas jimat itu. Jika Scar ingkar, maka ia harus siap menanggung seluruh akibatnya. Tanggung segala akibat. Pagi itu, Bu Scar sibuk menyiapkan pakaian dan sarapan untuk anak-anaknya ke sekolah. Kecuali Dani yang pagi itu baru pulang dan membawakan Dodi kacamata baru. Setelah Ratna dan Dodi berangkat sekolah, Ibu Scar mendekati Dani yang sedang sarapan. Bu Scar menasehati Dani agar tak terus-terusan begadang pulang hanya untuk tidur. Ibu Scar buka warung untuk menyambung hidup. Bu Scar ingin Dani kuliah agar hidupnya tidak seperti orang tuanya. Tapi Dani tak ingin kuliah. Dani ingin jadi montir, tapi ibunya tidak setuju. Bu Scar menganggap keinginan Dani tidak membuahkan hasil. Mereka beradu argumen. Akhirnya Bu Scar mengusir Dani dari rumah karena tak ingin Dani jadi contoh yang tidak baik buat adik-adiknya. Tapi apa yang Dani inginkan? Tak ada tuh yang sukses. Nggak mau kuliah, Bu. Kapan kamu keluar dari rumah ini, Dan? Bu Scar ke pasar tradisional membeli bahan segar untuk dimasak di warung. Bu Scar dibantu oleh Rodiah dan Inah. Bu Scar tak lupa menempatkan sesaji di warungnya. Malam hari, Ratna yang sedang sibuk dengan ponselnya diganggu Dodi yang kehausan. Ratna tidak mau mengambilkan Dodi minum. Akhirnya Dodi ambil sendiri ke bawah. Saat Dodi di tangga, ia melihat sosok hitam masuk ke ruangan. Kemudian setan itu berada di belakang Dodi. Spontan Dodi ketakutan dan lari ke kamar Ratna. Siang hari, Ratna pulang sekolah diantar Bram pacarnya. Bu Scar mengingatkan agar Ratna berhati-hati dan tak salah jalan seperti Dani. Sudah salah jalan, jangan sampai kamu juga salah jalan. Kemudian Ratna memberikan amplop berisi tagihan uang sekolah ke ibunya. Lalu Ratna pulang. Bu Scar melihat keluar orang-orang berseliweran melewati warungnya. Padahal ini adalah jam makan siang, tak ada yang berkunjung ke warung. Bu Scar, kemudian ada Bismo kenalan Rodiah yang melihat warung Bu Scar terlihat kumuh dan kotor. Kemudian Rodiah memanggil Bismo dan membeli sebungkus makanan. Kemudian Bismo balik lagi ke warung mengembalikan makanan yang dia beli karena basi. Padahal semua masakan baru saja dimasak. Warung tuh kelihatannya usang, kotor. Bu Scar mengecek menu yang ada di etalas dan basi semua. Akhirnya semua masakan dibuang. Bu Scar mengajak Rodiah ke rumah Mak Ambar. Sesampainya di rumah Mak Ambar telah meninggal dunia. Baru kan masaknya? Bu Scar melihat jenazah Mak Ambar yang sudah dipocong. Tiba-tiba kapas penutup hidungnya terpental. Bu Scar memasang kembali. Dan tiba-tiba mata Mak Ambar terbuka terbelalak. Kemudian Mak Ambar terbangun dan menyemburkan cairan hitam ke muka Bu Scar. Di malam yang sama di sisi Dodi yang sedang melihat film horor, tiba-tiba Bu Scar pulang seorang diri tapi agak aneh. Dodi merasa ketakutan, kemudian mengetuk kamar pintu Ratna, kemudian mengatakan, "Ibu pulang dengan keadaan yang aneh." Tutup pantona. Tidak seperti biasa. Tak lama pintu rumah diketuk lagi oleh Bu Scar yang baru pulang. Lalu siapa tadi yang pulang? Malam hari saat tidur, Bu Scar mimpi didatangi oleh tangan setan dari lemari yang kemudian mencekik lehernya dan melempar Ibu Sekar. Sontak ia langsung terbangun dari tidurnya. Pagi harinya Ibu Sekar datang ke sekolah Ratna untuk meminta perpanjang waktu untuk pembayaran SPP. Saat dicek, ternyata sudah dilunasi kemarin. SPP Ratna dibayar oleh Dani yang mendapat gaji dari Mang Dayat. Karena membantunya di bengkelnya, Bu Sekar menelpon Dani
memastikan pembayaran itu dengan nada yang ketus. Uang dari mana kamu, Dan? Sekarang udah kerja, Bu. Dapat dari hasil yang baik. Pulang dari sekolah Ratna, Bu Sekar mampir ke warung dan bertemu seorang warga yang bertanya, kenapa warungnya tutup terus padahal buka setiap hari? Bu Sekar melihat warungnya kotor, bau dan kumuh, sama seperti yang orang-orang lihat dari luar. Bu Sekar masuk ke dalam warung. Rodiah dan Inah sedang sibuk melayani pelanggan yang cukup ramai hari itu. Tapi Bu Sekar melihat pengunjung seperti makhluk halus, bukan manusia. Kemudian Rodiah mengeluarkan uang hasil jualan hari itu. Tapi uang itu adalah daun kering sepenglihatan Bu Sekar. Kita dapat duitnya teh banyak. Bu Sekar dan Rodiah bingung dengan apa yang terjadi di warung. Akhirnya Bu Sekar pergi menemui seorang dukun ditemani oleh Rodiah. Bu Sekar meminta bantuan warungnya 3 bulan ini sepi dan mengalami hal-hal aneh. Dukun itu meminta nama dan tanggal lahir Bu Sekar. Kemudian kepala ditap pakai daun kelor. Dukun itu membaca mantra dengan keris kerennya. Wangi, pipi luwen. Bu Sekar kesurupan. Sesosok perempuan yang menyebut dirinya Nyi Wengi. Setan itu mengingatkan agar dukun itu tak ikut campur kalau tidak ingin mati. Kemudian dukun itu mengatakan ada sesuatu di badan Bu Sekar. Itu penyebabnya. Bu Sekar memiliki perjanjian dengan jin bernama Nyai Wengi, jin yang sangat jahat. Jika perjanjian memberi sajen diingkari dan Bu Sekar mengingkarinya, makan jin itu akan menyerang Bu Sekar dan keluarganya. Jin itu harus dikeluarkan oleh dukun yang memasangnya di tubuh Bu Sekar atau yang ilmunya lebih tinggi. Akhirnya Bu Sekar pulang karena dukun itu juga tak bisa menolong. Bu Sekar menuju rumah Mak Ambar untuk menemui sanak saudaranya. Tak terlihat siapapun di rumah itu, tapi Bu Sekar melihat ada wanita di dalam rumah itu. Bu Sekar memanggil dari luar. Kemudian pintunya terbuka sendiri. Bu Sekar masuk dan mendapati sesosok hitam. Scene beralih ke Ratna yang mengantar Bram untuk mengambil barang di kamar Bram. Ratna yang sibuk merapihkan kamar Bram hampir saja diperkosa oleh Bram, tapi Ratna berhasil kabur. Malam hari rumah Ratna diketok oleh Bu Rodiah yang mengantar Bu Sekar. Bu Sekar pandangannya kosong dan diam saja. Dodi melihat ada makhluk seram yang mengikuti ibunya. Ibu Sekar langsung masuk ke kamar mandi dan mengguyur tubuhnya dan terus berkata, "Panas-panas." Tak lupa makhluk seram itu duduk di belakang Bu Sekar. Selesai mengganti baju Bu Sekar, Ratna melihat badan Bu Sekar melepuh. Kemudian Ratna menyuapi makan, tapi Bu Sekar muntah. Cairan hitam. Ratna panik dan menelpon Dani, tapi belum diangkat. Di saat ibunya terus-terusan muntah, Dodi ikut kejang-kejang dan badannya panas. Dani menelpon balik Ratna dan langsung pulang. Ratna memanggil Bi Rodiah untuk meminta bantuan. Listrik di rumah padam. Saat mereka masuk rumah, mereka mencari Dodi yang tak ada di kamar. Ternyata sedang dimandiin oleh Bu Sekar padahal lagi demam. Kudu dimandian. Pagi hari, Ibu Sekar yang hanya bisa tiduran di kasur mengatakan rasa rindunya pada Dani. Bu Sekar bercerita, saat ayah mereka meninggal, Bu Sekar berjanji tidak akan membuat anak-anaknya susah. Tapi Bu Sekar salah jalan. Bu Sekar minta bantuan dukun agar warungnya laris dan bisa bertahan sendirian, menjaga anak-anaknya hingga dewasa, dan ingin anak-anaknya jadi orang sukses. Ibu teh salah jalan, dukun, supaya warung laris. Di keheningan itu Dodi melihat ada makhluk yang datang. Dani pergi mengecek, tiba-tiba pintu terkunci dari dalam. Sesaat kemudian Bu Sekar mengamuk, menghancurkan semua barang yang ada sambil merasa kepanasan. Kemudian Bu Sekar menjedot-jedotkan kepalanya ke jendela yang berkaca dan melukai tangannya. Dengan pecahan kaca tersebut, Dani berhasil mendobrak pintu, lalu mengajak Dodi dan Ratna keluar. Tapi Bu Sekar berhasil melukai kaki Ratna dengan kaca.
Keesokan paginya, saat Dani dan adik-adiknya menjalankan salat, Buskar mengamuk minta makan. Dani mengikat Buskar agar tidak mengamuk dan melukai dirinya dan sekitar. Malam harinya Dani mengadakan pengajian di rumah dipimpin oleh seorang ustadz. Buskar mulai meraung-raung dan meminta untuk diam. Karena percuma mengadakan pengajian, semua akan sia-sia. Pak Ustadz mencoba menyembuhkan Buskar dengan doa-doa. Namun Pak Ustadz kalah sakti, tewas tertancap saat dilempar ke tembok tanpa disentuh oleh Buskar. Setelah kejadian itu, Dani dan Ratna semakin bingung dan sedih. Kemudian Birodiah menelpon dan memberitahu bahwa ada seorang ustadz bernama Kiai Badja yang dapat membantu. Rencananya besok pagi mereka akan pergi ke sana, namun malam harinya Birodiah diserang setan itu hingga tewas. Pagi harinya Buskar yang terus merengek minta dilepas ikatnya, sedangkan Dani menunggu Birodiah yang tak kunjung datang, bahkan HP-nya juga tidak aktif. Alhasil Dani datang ke kediaman Birodiah yang sudah berkibar bendera kuning. Ina yang pertama kali menemukan mayat Birodiah menemukan secari kertas yang berisi alamat Kiai Badja. Dani diantar Mang Dayat dan teman-temannya pergi menuju rumah Kiai tersebut. Sesampainya di sebuah desa, mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan menandu Buskar. Hari mulai gelap, mereka berhenti untuk melaksanakan sholat maghrib. Dodi ikut salat. Saat rukuk, ia melihat ibunya didatangi oleh setan. Selesai salat, Ratna melihat ibunya tidak ada di tandu. Kemudian mereka berpencar mencari Buskar. Dua teman Dani terlebih dahulu menemukan Buskar. Namun mereka semua tewas ditusuk dengan bambu runcing yang dipegang Buskar. Kemudian Dani dan Mang Dayat datang tanpa sepengetahuan. Dani Mang Dayat juga tewas dibunuh oleh Buskar. Buskar tiba-tiba datang menemui Ratna dan Dodi. Mereka mendekati Buskar, tapi Sekar yang sudah menjadi zombie berusaha menyerang Dodi dan Ratna. Beruntung Dani datang. Dani dicekik oleh Buskar. Lalu dari belakang datang Kiai Badja memukul Buskar hingga pingsan. Kemudian ditutup kain putih. Raga ini si ibu kalian. Sukmanya sudah bukan ibu kalian. Kiai Badja mengatakan raga ini masih Buskar, tapi Sukma sudah bukan Buskar. Kiai itu meminta mereka mengulurkan tangan dan usapkan ke wajah sambil baca shalawat agar mereka tahu siapa yang ada di tubuh itu. Setelah membuka mata, mereka melihat sesosok jin yang merasuki Buskar. Jin dan jimat itu harus dikeluarkan dari dalam tubuh Buskar. Dani harus mencari kelapa hijau tunggal dan tanah kuburan dukun yang memasang jimat itu, dan harus dilakukan malam ini. Tak lupa Pak Kiai memberikan sebotol air untuk disiramkan jika ada makhluk halus yang mengganggu. Dani pergi mencari makam Ma Ambar, sedangkan Ratna dan Kiai membantu membacakan Yasin. Saat Dani mengambil tanah kuburan Ma Ambar, tiba ada suara yang berkata, "Jangan ambil tanah kuburan ini, nanti kamu bisa celaka." Untungnya kau bisa celaka. Sesaat kemudian tanah itu terasa sangat berat dan berubah menjadi tumpukan belatung. Kemudian segerombolan setan mengerumuni Dani. Lalu Dani menyiramkan air yang dikasih Kiai Badja, dan setan itu hilang. Tanah kuburan didapat, tapi di mana? Buah kelapa tunggalnya, apalagi malam hari. Dani duduk terdiam memikirkan. Itu semua tiba-tiba Sukma, Bu. Sekar datang dan menuntun Dani ke sebuah pohon kelapa hijau yang berbuah tunggal. Di sisi Pak Kiai, Buskar mulai menjadi-jadi dan menyerang Kiai Badja. Kiai sempat kewalahan dengan kesaktian Buskar. Kiai Badja mengeluarkan keris untuk melawan Buskar, tapi Buskar yang beringas berhasil melukai kaki dan menggigit tangan Kiai. Meski sempat tumbang, tapi Buskar bangkit lagi dan menyerang Kiai dengan brutal hingga Kiai itu pingsan. Kemudian Buskar menyerang Ratna dan Dodi dengan keris milik Kiai Badja. Saat hendak menghunuskan keris itu, Ayah sama ibu. Dodi menyadarkan Buskar bahwa Dodi dan kakaknya menyayangi Buskar. Begitu juga sebaliknya. Buskar sempat tersadar dan menangis, seolah menyadari bahwa mereka adalah anak-anaknya. Tak lama setan itu berhasil menguasai raga Buskar kembali. Saat yang sama Dani datang dan menghalau Buskar.
Kemudian Pak Kiai menyipratkan air kelapa ke Buskar hingga Buskar lunglai tak berdaya. Kemudian Pak Kiai meminta anak-anaknya untuk membalurkan seluruh tubuh Buskar dengan air kelapa itu. Ibu Buskar tersadar dan meminta minum. Buskar meminta maaf dengan anak-anaknya, terutama dengan Dani, dan meminta Dani menjaga adik-adiknya. Kemudian Pak Kiai meminta Dani untuk menuntun ibunya bersyahadat dan Buskar meninggal. Adik-adik, Kamu jangan pergi. Aduh Allah.